So, ada yang tahu kalau mayoritas 70% pengendara motor Indonesia lebih prefer menggunakan half face ketimbang full face? Why? Apakah lebih nyaman? Lebih murah? Lebih ringan? Lebih adem? Lebih kece? Atau memang lagi tren? Welcome to my in-depth review sekaligus 1 tahun pemakaian dari Zeus ZS611 available di toko khusus helm di Indonesia. 3/4 atau biasa disebut dengan helm half face 1,5 kg saja, 520 sampai 540 ribu rupiah di pasaran. This is Zeus ZS611. Kita bawa versi sebelumnya, Zeus ZS617. ZS617 ini punya sahabat saya. Dia sudah menggunakan helm ini kurang lebih 3 tahun. Commuting, rumah, kantor, jalan-jalan, rumah lagi. So, bisa kita lihat terlepas dari banyaknya bekas luka yang ada di dalam helm ini, secara 3 tahun pemakaian. Helm ini basic, sudah ada 2 ventilasi di bagian atas, main screen, dan padding. Paddingnya terbilang cukup kecil ketimbang yang 611 ini. Paddingnya tuh hanya cukup untuk ngecover bagian pipi, bagian kiri, dan bagian kanan. Dan helm ini belum ada sun visor beda dengan yang ini. So, bisa dibilang helm ini cukup outdated. Masih bagus, cuman di era yang modern ini sudah terbilang helm ini cukup outdated. Alright, moving on. Oh, one more thing, dia sudah pernah kecelakaan dengan helm ini. 70 km per jam, belokan kanan, kayak mau cornering yang kurang lebihnya ya. Cuma pada saat hujan di Senayan, dia terguling-guling. So, kudos Zeus for that. Karena Zeus telah melindungi kepalanya dia dengan sangat baik. Zeus di pasaran Indonesia sudah kurang lebih 10 tahun. 2011 itu tahun perdananya mereka. Brand dari Taiwan, manufacture di Vietnam. Again, helm ini adalah helm half face di kisaran harga 500 ribuan. Usaha yang mereka taruh dalam helm ini tuh sudah sangat baik, dimana dengan helm dengan fitur seperti ini itu ada di helm kisaran 1 juta sampai 2 juta rupiah. Speaking about bang in the buck, am I right? This is DOT, ECE, CNS, GIS, NBR, and SNI. Tersedia dalam 6 warna, black, white, matte black, floor yellow, blue, and silver. Anda bisa lihat langsung varian warna di official website mereka. Nah, untuk ukuran, mereka ada di M, L, dan XL. Untuk di luar negeri, saya notice mereka tuh ada ukuran XS. And for those of you who doesn't want to spend 700 ribu sampai 2 juta rupiah untuk sebuah helm half face urban, this is phenomenal entry to mid-range option. And I'm not gonna lie, dari bentuknya saja, itu sudah terlihat modern dan maskulin. Tidak perlu bikin usaha yang bikin ribet, karena sekali kamu beli helm ini, banyak fitur yang sudah kamu dapat. Hey, look no further. Once you buy this, you'll get everything you need. Now, let's dive to the shell itself. Mari kita bahas dari luar menuju ke dalam. Alasan saya beli helm ini adalah dari bentuk, fungsi, dan fiturnya. I love it. Berbeda dengan ZS617 tadi, bentuk yang sekarang ini terlihat lebih maskulin dan lebih modern. Terbuat dari thermoplastik atau ABS, sayangnya bukan tri-composite. Tapi tenang, helm ini sudah melewati safety standards yang ada, so I have no complaint about it. Saya akan kasih 3 highlights. Pertama, ini tentang seberapa baik ratchet sistemnya. Rasanya sedikit butuh usaha ya untuk ngebuka kaca helm ini for obvious safety reason. Nih, kalau kamu mau coba dengerin. Ingat, helm ini hanya 1,5 kg saja. Reasonably lightweight, polikarbonat screen lagi. It's a great option. Screen utamanya sudah cukup luas dan panjang ya. Yang pasti kaca ini sudah melebihi hidung. So, pada saat naik motor, angin hanya lewat di bagian leher. Buat main screen dengan kaca hitam itu optional. Kalau nggak salah di e-commerce rata-rata harganya 100 ribu lebih dikit. Untuk flat visor itu tidak tersedia setahu saya. Dia juga sudah ada thermoplastic groove atau rongga pembatas atau penyangga. So, kalau amit-amit ridernya itu terjadi crash, tabrakan, kepala menghantam ke aspal, atau lagi berantem di jalan, the screen won't pop off karena ada first impact protector. It's a really nice feature. Tapi again, this is just another different scenario that you better prepare for. Dan kalau bisa, hindari segala macam bentuk perselisihan ketika lagi di jalan. Please.
It's a pin lock ready, but kalau kamu masih tinggal di Indonesia, in my humble opinion, it's not really that necessary. Oh, mostly juga mereka sudah menggunakan chin strap. Rata-rata dari brand Zeus ini menggunakan sistem seperti ini, easy to release and easy to lock in. Kedua, drop down internal sun visor. Sejujurnya, menurut pengalaman saya pribadi, fitur ini merupakan fitur terbaik dari helm ini. Karena sun visor-nya itu punya ketebalan warna hitam yang sangat-sangat cukup untuk meredam cahaya matahari yang langsung menuju ke mata. Very functional pada saat digunakan pagi, siang, sore. Jadi tuh Zeus tuh beneran serius gitu dalam pembuatan helm itu. Tidak seperti brand lain dari Italia, dari US, dari Europe. Mereka punya embel-embel SV atau sun visor dalam tipenya. Cuman mereka punya ketebalan warna hitam tuh yang menurut saya pribadi sangat-sangat kurang. Jadi menurut saya pribadi itu useless. Ketiga, ada perbaikan di ventilasinya. Jadi dengan versi sebelumnya, versi yang satu ini jauh lebih baik. Ventilasinya ada dua di bagian depan, passing through the venturi vents. Jadi di bagian belakang dia ada 3 ventilasi buang. Air drum flow-nya berfungsi dengan sangat baik di kecepatan tinggi. Tapi ingat, jangan pernah compare ventilasi helm half face dengan helm full race. Alright, dari keluarga Zeus, helm ini termasuk dalam keluarga urban dengan tipe jet. Dan di tipenya itu ada tipe 610, 617, 625, dan 611C. Dengan 611C itu ada tambahan chin bar di bagian depan. Saya nggak tahu chin bar itu sudah DOT apa belum, cuman yang pasti helmnya secara keseluruhan itu sudah DOT. Helm ini sangat mumpuni ya, punya fitur yang sangat cukup, apalagi buat commuting, apalagi buat touring. Again, this is bang in the back factor. Kalau di sini kamu berniat untuk upgrade ke full face helm, mereka tuh ada seri ZS 811. It's a step up material, full chin bar support, dan dia adalah helm full face. So, quick note in sizing. Neutral to intermediate oval shape head, yang berarti sedikit lebih panjang di depan dan sedikit lebih panjang di bagian belakang. Helm ini akan muat dan cocok untuk dipakai di berbagai macam bentuk ukuran kepala. Nggak terbatas untuk orang yang punya kepala lebih besar, lebih kecil, ataupun panjang. Now, kita menuju ke bagian dalam ya. Let me grab my lovely donut. Yang harus kita lihat di sini, biasanya untuk helm half face itu tidak bisa dilepas paddingnya. Tapi ini bisa. Removable paddings, busanya bisa dilepas maupun dipasang lagi. So, perhatikan bagi kamu-kamu yang pengen tahu cara nyuci helm ini seperti apa. Modelnya kancing di bagian kiri dan di bagian kanan dari padding. Dan di bagian depan atas dia sudah menggunakan model clip, gampang dilepas dan juga gampang untuk dipasang lagi. Helm ini juga sudah capable untuk intercom modul ya. Model clamp kit, model yang ditempel, semuanya bisa. Mikrofon, earphone di bagian kiri, di bagian kanan, semuanya bisa tanpa harus ngecoak bagian dalam dari helm. Lihat potongannya, ini cukup untuk mengakomodasi kebutuhan Bluetooth unit, banyak potongan, dan juga banyak ventilasi di bagian dalam. Again, helm ini adalah helm half face, so mostly pasti kalian akan ngerasain hembusan angin dari bawah. Nggak langsung dari depan walaupun kacanya itu ditutup. Semilir angin lah kurang lebih, gak kayak ditampol gitu rasanya. Buat kamu yang penasaran helm ini engap apa enggak sama sekali. Dengan bentuk ventilasi seperti ini dan bentuk padding seperti ini, itu akan ngebuat kepala kamu adem dan nyaman. Ingat, helm ini itu sudah EPS, jadi udara yang masuk dari depan akan menuju ke ventilasi udara, menuju ke dalam, habis itu langsung menuju keluar lagi. Itu akan ngebuat kepala yang di dalam helm ini itu terasa adem. Oke, sekarang kita bahas tentang kekurangan dari helm ini. Paddingnya itu mengecil ya setelah 2 minggu pemakaian. Saya juga heran kenapa bisa terjadi sedemikian rupa. Kok bisa seperti ini gitu? Tapi nggak kecil, kempes, atau kendor yang ngebuat pipi di dalam tuh jadi nggak enak gitu sih. Paddingnya tetap ada di dalam, cuman rasanya tidak seperti rasa pertama kali nyobain di toko gitu. Oh, sama yang kedua, dia nggak bisa masuk Honda Vario FI bagasinya. Karena dia terbilang helm modern dan besar, dan Honda Vario FI itu bagasinya terbilang besar pada masanya, sekarang udah terbilang kecil compare sama motor-motor varian yang lain.
Alright, kesimpulannya, saya rekomendasi buat pengguna skuter di luar sana yang suka touring dan semua orang yang mau ngerasain teknologi dunia modern. Bang & Buck Hellfest dengan fitur yang sangat modern, compact, dan reliable. Saya selalu rawat helm ini dan tidak pernah ditaruh di sembarang tempat. Kalau di tempat komersil, saya juga pasti titipin di penitipan helm. And style mixed with more flexible helmet. Again, this is without chin bar. Beberapa orang akan suka dan beberapa orang akan tidak. Tapi again, helm ini compact dan reliable. Again, your call. It's gonna be busy week.